sama Ibu Kakak. Kita akan memulai acara ini adalah pemakaman pembukaan. Yang mana saya langsung aja. Kemudian kita akan langsung ke bagian kedua, kata sambutan dari Pak. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, Sementara dalam Pak Camat dengan surat yang kami kirimkan. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Ramil, Pak Camat, Pak Dokter, dan Bapak Ibu dari desa dan dari Puskesmas. Saya Bisa bilang tamat SMA dan mengambil pendidikan dokter di Papua. Kontak fisik seperti itu. Kami dari Departemen Forensik, setiap tindak pidana atau pelanggaran pidana mestinya diselesaikan dengan hukum. Tapi sering juga masyarakat itu mengambil cara yang lain dengan damai-damai. Tapi biasanya orang yang mengalami tindak pidana seringkali menyampaikan apa yang dialami itu dan biasanya dilebih-lebihkan gitu ya, dengan harapan supaya pelaku dihukum seberat-beratnya. Kami ilmu kedokteran forensik tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi apa yang Anda alami, pasti itu yang kami sampaikan. Di masyarakat kebanyakan pengertiannya karena belum mengerti seperti yang Pak bilang tadi, ada yang berpikiran nanti dari diadopsi kemungkinan dibelah-belah. Sekarang kan ada penjualan organ, kemungkinan banyak yang berpikiran seperti itu Pak, makanya istilahnya mereka tidak mau diadopsi. Ada juga memang yang sudahlah, tidak apa-apa nggak usah diadopsi, memang istilahnya dibiarkan lagi. Tapi kebanyakan yang seperti itu Pak, karena ada penjualan organ mereka takut jadinya kalau nanti dilakukan autopsi. Tidak setuju sebenarnya kalau tidak diperlukan untuk kejelasan lebih lanjut, hanya untuk ada autopsi. Jadi kalau bisa dibutuhkan untuk keperluan hukum yang jelas untuk menjaga suatu keadilan, ya baru dilakukan autopsi. Ya tentu kalau meninggalnya seseorang tidak wajar, pastilah itu terkait dengan hukum. Ya, pastilah terkait dengan hukum. Tapi ya kalau Bapak setuju dan semua warga Taman Gunung setuju, ya saya kira pesan hari ini sampai gitu ya. Kami Departemen Forensik itu selalu punya prinsip penegakan keadilan. Penegakan keadilan ini apa? Keadilan bagi korban. Keadilan bagi korban itu apa? Pelakunya itu ditangkap atau ya dibawa ke ranah hukum. Itu keadilan bagi korban. Tapi juga keadilan bagi tersangka atau pelaku, yaitu supaya mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Karena bukan tidak jarang juga dalam hukum Indonesia ini pelakunya siapa, yang dihukum itu siapa. Kali kalau tahun 80-an ya Pak ya, yang nikam jabat, yang lapor ke polisi siapa, bisa juga. Sekarang kan nggak bisa, harus melalui pemeriksaan. Nah itu mengucapkan banyak terima kasih atas pertemuan ini, khususnya Pak Camat, Polsek, dan BRIN, dan Bapak Ibu yang hadir. Semoga apa yang kami sampaikan ini, sekali lagi Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan sebagai duga kepada masyarakat terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi, kalau bisa diselesaikan dengan baik tingkat bawah, ya sangat bersyukur kita. Tapi kalau mesti itu sampai ke penyidik, ya mohon dukungan apa yang diminta. Ya kalau kami pasti sepakat itu. Apa ini bilang otopsi, ya kita tinggal menunggu saja. Kami akan kerjakan. Dan sekali lagi tidak punya kepentingan apapun selain mengungkapkan kasus itu.
tidak ada penjual organ atau jaringan untuk mengambil organ. Iya, memang dalam kasus-kasus tertentu kita juga memang mengambil organ itu, tapi dalam batas ya untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga kadang-kadang hasil visum itu kita sampaikan lebih kurang 2 minggu kalau yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium itu, karena kita melibatkan ahli yang lain, dan itu selalu kita kemukakan pasca otopsi kepada pihak keluarga atau mungkin pers. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di internet, setiap kami bicara baik kasus Joshua maupun kasus di Nias, orang tentara Adis Farid meninggal, kemudian keluarga tidak mau mengubur sebelum diotopsi, dan waktu itu terlibat semua pemerintah Kabupaten Nias memberikan 3 hari kepada masyarakat untuk boleh memberi bantuan kepada keluarga dalam hal proses pemeriksaan, dan itu kita lakukan di Rumah Sakit Gunung Setuli, dan semua pihak rumah sakit juga kooperatif, dan kita menyampaikan hasilnya. Ya, sampai hari ini saya kira nggak ada yang tertekan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pertemuan kita ini, khususnya kepada Pak Camat yang memfasilitasi. Semoga bermanfaat, dan ya tentu kembali kepada masyarakat. Kita memang sangat tidak berharap ada kasus tidak pidana, tapi bukan tidak mungkin kalau itu terjadi kita selesaikan dengan yang sebenarnya, gitu, bahwa pelaku itu mesti mendapatkan hukuman dan bukan sebaliknya. Siapa pelakunya, siapa pula yang dihukum, ya, mungkin lah. Tapi itu bisa terjadi kalau kita tidak melakukan pemeriksaan dengan baik, artinya tidak didukung oleh pemeriksaan yang memang kita butuhkan. Saya kira itu aja. Terima kasih, selamat siang.